Kalau pernah berkunjung ke Tenggarong di Kalimantan Timur dan melintas jembatan utama, mata akan tertuju kepada sebuah patung berukuran besar yang terpacak di sebuah pulau kecil bernama Kumala. Patung batu berukuran tinggi 13 meter itu adalah perwujudan dari Lembu Swana. Lembu Swana juga akan dijadikan lambang dari Kerajaan Kutai Kartanegara, kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Hal ini cukup memberi gambaran bagaimana keramatnya Lembu Swana bagi masyarakat Tenggarong. Hewan mitologi ini sudah hidup sejak awal kerajaan berdiri. Jadi saya kira abad keempat lah Masehi begitu, di mana memang pada masa itu pengaruh Hindu itu pertama-tama kali ada di Indonesia, ya, di abad kelima itu Mula Warman. Kalau di Kutai Kartanegara ini adalah Mula Warman, kalau di Jawa itu Purnawarman ya, yang di Bekasi itu. Nah, saya kira kalau munculnya ikon atau simbol kerajaan Lembu Swana yang memang digambarkan sebagai satu hewan ya, yang nanti kita bisa lihat dengan berbagai bentuk dan gambaran simbol-simbol tadi ya. Tapak Leman Gangga yang Ayaksa ini sebetulnya adalah satu ungkapan yang berisi angka-angka tahun ya. Ini sebetulnya untuk menyebut angka tahun pada masa Hindu itu dinyatakan dengan satu ungkapan. Nah, ungkapan itu punya makna, dan makna ini bisa diinversi sebagai angka. Dalam hikayat diceritakan, kalau Lembu Swana dicirikan dalam banyak simbol kebesaran dan keagungan. Ia berkepala singa, besar seperti gajah tanpa belalai, bertaji tajam bak ayam, dan bertaring laksana harimau. Mahkota pada kepala melambangkan keperkasaan seorang raja serta tanda kekuasaan yang sangat besar dan dianggap seperti dewa. Belalai gajah atau leman melambangkan Dewa Ganesha sebagai dewa kecerdasan. Adapun sayap Garuda yang merentang di sisi badan membuat Lembu Swana semakin terlihat gagah. Sepenuh badan bersusik ikan, pelambang tempat tinggalnya di dasar sungai. Pertama adalah tubuh dari Lembu Swana sendiri terdiri dari campuran berbagai jenis binatang. Lembu Swana merupakan makhluk yang menonjolkan simbol kekuatan dan kedaulatan kerajaan Kutai, serta memiliki ciri-ciri yang sangat unik ya, seperti berbadan lembu, berkepala singa, dan bermahkota. Memiliki belalai seperti gajah, bersayap seperti Garuda, bersisik seperti naga, bertanduk seperti sapi, berekor panjang seperti singa, bertelinga seperti rusa, dan berjenggot seperti kambing, bertaji seperti ayam. Begini ya, lembu sendiri dalam konteks agama Hindu itu kan kendaraan dewa ya, kalau nggak salah Dewa Wisnu atau Siwa ya. Dan oleh karena itu raja yang menciptakan simbol ini tentunya beragama Hindu, tetapi kan kekuatan dewa itu kemudian diambil menjadi legitimasi kekuasaan raja itu, sehingga simbolnya adalah seolah-olah raja Kutai Kartanegara ini juga menaiki lembu, sama halnya dewa. Jadi ini satu sinkritisme ya antara dewa ya, dan raja sebagai manusia. Penduduk sekitar Sungai Mahakam dan Kalimantan Timur secara umum meyakini Lembu Swana sebagai makhluk yang disucikan dan berasal dari kerajaan dewa yang diutus. Hewan ini pula yang menjadi kendaraan bagi Batara Guru dan juga kendaraan spiritual bagi Raja Mula Warman yang memerintah kerajaan Kutai sekitar tahun 400 atau abad ke-5 Masehi. Ketika sudah dinaiki Raja Mula Warman, Lembu Swana bisa terbang dengan kecepatan super kilat. Kemunculannya juga dihiasi cerita yang berkaitan erat dengan kerajaan.
Konon kemunculannya dari dasar Sungai Mahakam bersamaan dengan lahirnya Putri Karangmelenu yang kelak merupakan istri pertama dari Maharaja Kutai Aji Batara Agung Dewa Sakti. Semenjak itu pula berbagai satwa hidup di Sungai Mahakam. Pada hikayat yang lain dituliskan bahwa Lembu Swana sebenarnya adalah dewa yang diutus mengawal seorang bayi. Bayi inilah yang kemudian dikenal sebagai Putri Junjung Buih dan menjadi Putri Karangmelenu dan menjadi permaisuri Raja Kutai Kartanegara pertama. Dari Putri Karangmelenu ini kemudian lahir penerus dinasti Raja-Raja Kutai Kartanegara. Nah, ini kan menunjukkan satu sejarah. Ini cerita rakyat yang juga memotret satu cerita sejarah bahwa datangnya Hindu pada saat itu ada kekuasaan yang kemudian bertahta di situ, tapi kemudian mengawini penduduk setempat dan turunannya adalah Raja-Raja Kutai. Di sini semua disimbolkan. Yang akhirnya memang legenda tentang Sungai Mahakam ada naga itu kan sampai sekarang. Walaupun disakralkan, sejatinya masyarakat Kutai Kartanegara juga memandang Lembu Swana sebagai hewan mitologi yang keberadaannya tak pernah dilihat. Cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi hanya memastikan bahwa Lembu Swana adalah hewan keramat lagi suci. Penghormatan masyarakat Kutai Kartanegara terhadap Lembu Swana diwujudkan dalam banyak ruang kehidupan. Patung besar Lembu Swana di Pulau Kumala itu sekaligus menandainya sebagai landmark Kota Tenggarong. Patung Lembu Swana juga tercogok di halaman depan Museum Mula Warman di kota penghasil batu bara tersebut. Patung ikonik ini merupakan karya seorang seniman Burma pada pertengahan abad ke-19, namun baru menghiasi pelataran Kedaton Kutai Kartanegara sejak awal abad ke-20. Ya, saya kira itu sudah sangat lama kan, dari tahun 400 atau abad 4 ya, di mana Raja-Raja Kutai itu terus-menerus ya. Jangan kita melihat yang modern ini. Ya, sebelum kemerdekaan saya kira mereka sangat percaya ya, di setiap sudut, setiap tempat itu simbol-simbol naga swana tuh Lembu Swana tuh ada di mana-mana. Terlepas dari kebenaran legenda itu, Lembu Swana tetaplah mitos. Namanya juga mitologi. Ia bisa saja memang pernah ada atau hanya imajinasi semata layaknya hewan siluman. Hanya orang berkemampuan khusus yang bisa melihatnya. Jadi sosok Lembu Swana sendiri bukan merupakan sosok yang jahat ya. Bukan sosok yang ingin mencelakai orang, tetapi justru dia dijadikan sebagai kendaraan raja ya, kalau zaman dulu itu untuk menjaga raja dan juga kerajaan Kutai Kartanegara. Tetapi untuk saat ini ya, sosok Lembu Swana adalah penjaga di Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, sehingga sosok ini memang sosok yang sangat baik gitu, dan juga seringkali menjaga orang-orang di sekitarnya dari bahaya gitu. Makanya sampai dengan saat ini masih ada beberapa orang yang memang secara khusus melakukan ritual ataupun doa untuk sosok Lembu Swana ini gitu. Jadi dia bukan merupakan makhluk jahat ya. Jadi mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tidak setuju, karena ini hanyalah merupakan sekedar sharing pengalaman dan Kak Furi juga tidak memaksa kalian untuk percaya. Karena Kak Furi yakin bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Seperti burung Garuda yang menjadi lambang negara bagi rakyat Indonesia, Lembu Swana juga adalah hewan keramat yang memiliki banyak arti dalam kehidupan. Ia suci dan keramat, diagungkan dan dihormati masyarakat Kutai Kartanegara. Tempat semangat dan jiwa bertumbuh agar kuat, hebat, dan memiliki pengaruh yang luas. Persis seperti semboyan Lembu Swana, Tapak Leman, Gangga Yaksa.